Pak, ketemu lagi ya Pak. Biar dingin. Oh, boleh. Ini nggak apa, sana. Sana juga apa, nggak boleh. Mana? Yang enak aja mana? Dari mana lagi Pak? Bilang Pak. Dari mana? Yang dari mana? Dari Pasar Rebo yang belum datang. Ada lagi. Klender. Kata klender kata Tama tadi. Tam ya? Yang dari klender. Yang dari klender ya? Yang klender lagi jalan. Lagi masuk tol. Oh ya, apa? Tinggal keluar. Kita ini apa? Yang dari mana? Yang dari Pasar Minggu ada? Enggak ada. Enggak ada. Datang belum? 63. Klender. Ya itu tidak ada ya. Itu mah besar. Enggak, ini aja Pak. Oh enggak apa. Tes. Tes ya dulu. Oh ibu nih bu, namanya begadang bu ya? Wah. Bapak berarti begadang Pak ya? Ngawan ya berdua. Sehat Pak ya? Sehat. Udah buka toko? Udah buka Pak ya? Dua-duanya? Nah, kemarin yang itu keduluan ya? Udah diambil orang ya? Yang di polis ya? Yang di polis apa yang ruko yang kita sewa itu? Iya, saya bilang udah diambil Pi, waduh. Apa udah saya sewa nggak bener? Saya mau coba beli apa Pak yang punya kawan saya itu mau di Pak Haji Arianto itu. Kita bangun aja rumah itu. Kita masih siapa lagi? 12 lagi ya? Ya. Siapa lagi Pak itu? Jauh. Kita duluan aja nih, 12 atau Iya, nggak apa, dulu aja Bos. Ternyusul dia. Iya. Udah Mbak yuk Tam, kita balik dulu aja ke mama itu. Tahu kita nabrak dur nanti kan. Kayak sama ya. Tinggal dari kan apa yang datang Pak ya? Yang dari kan dari yang belum datang. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qaulullah taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ustaz ya. Ustaz Nurdufon Arif MA ya. Ada Imam Masjid kita Pak ini. Yang saya hormati pula Pak Besan. ya. Pak Besan. Mahdi Ahmad ya, serta ibu serta keluarga semuanya ya. Selamat datang di kediaman kita ya. Kita kan bukan bahasa ini kita di rumah kita sama-sama. Kita kan bersama juga pinjam. Siap. Terima kasih kedatangannya dalam rangka acara 7 bulan Ananda Dr. Diah Ayu Tirta Atikah. Alhamdulillah walaupun hitungan itu sudah 7,5 bulan ya, Ustaz ya.
Ustaz, terima kasih telah berhadir di rumah idaman saya kita ini dan maka memimpin doa dan sedikit tausiah untuk memaknai 7 bulan ya, janin ada di kandungan Ananda Diayu. Bapak Ibu dan sekalian, tentunya pertemuan ini ya, juga merupakan berkah ya, tentunya atas izin Allah sendiri. Alhamdulillah, semoga memberikan berkah bagi kita semuanya yang hadir pada siang hari ini. Terus sambil menunggu nanti kita akan Ustaz ya, abang dipimpin ya. Kita mau diapakan aja kita pasrah lah sama Ustaz ya. Mau diapakan aja kita pasrah lah sama Ustaz. Mau diapa aja. Mungkin berkah semuanya. Oke ya, dari sini ada Diayu dengan suaminya Ilham Pratama yang ini mengundang punya hajat saja. Dan maka sekali lagi kandungannya ya Ayu yang ke 7 bulan ya, walaupun ternyata sudah 5 bulan ya dokter ya. Intinya agar kandungannya sehat, walafiat seperti sekarang ini. Amin. Sampai nanti kelahirannya, amin. Sampai nanti dimudahkan kelahirannya, dan menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Amin. Walaupun dokter mengatakan itu putri ya, tapi ya kita tahu Allah yang apapun dia yang penting sehat walafiat, menjadi anak yang soleh atau soleh. Mungkin demikian sebagai partai saya, tentunya namanya. Ini bapaknya, calon bapaknya. Boleh. Ya. Mama, kamu bisa ngomong dong ya. Sambutan sini juga. Apa? Ya, silakan. Ini nama. Sampai apa ya? Ini. Bagi saya, sahabat tuan rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih yang saya hormati ayah, orang tua tercinta, ibu, mami, papi, Pak Ustadz, abang, adik, Iwa, kakak, om. Alhamdulillah sudah diberi kesehatan dan alhamdulillah tasyakuran 7 bulanan, anak pertama dari saya dan istri. Semoga diberikan anak yang sehat, amin, soleh dan soleha, dan ibu yang sehat. Nah, Kama dan istri minta doa dari kedua orang tua, saudara-saudara, sama abang dan adik. Semoga kita sehat semua dan lancar persalinannya. Amin. Amin. Ini ngomong lagi. Mungkin sekian. Nanti ada sambutan dari Bapak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز وأصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال أيضا في آية أخرى إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Yang saya hormati Sohibul Hajat ya, Ilham dan Bu Dr. Ayu, mudah-mudahan insyaallah dengan berkah silaturahim, berkah pembacaan Al-Quran, berkah zikir dan doa, semoga nanti sampai proses kelahirannya ibunya sehat ya, anaknya juga sehat ya, ayahnya juga sehat, anaknya lahir jadi anak yang salihah, membawa keberkahan, bermanfaat buat dirinya nanti, buat kedua orang tuanya,
bermanfaat buat keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan agama. Bapak Haji Yuli yang saya sangat hormati, orang tua kita, tokoh kita, ketua DKM kita, Bapak Haji dan keluarga, dan tentu kerabat keluarga yang hadir, dan putra-putri Pak Haji, ya, untuk Pak Bayu dan Ayu ya, semuanya semoga menjadi keluarga yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga susunan acara pada walimatul hamil kali ini adalah yang pertama, nanti kita tabarukan ya, mohon keberkahan dari Allah membaca surat Ar-Rahman, karena anak itu adalah bagian dari nikmat Allah. Maka di surat Ar-Rahman ini isinya adalah tentang kenikmatan-kenikmatan atau rahmat ya, karunia dan seterusnya. Yang kedua, nanti ada sedikit kultum dari saya. Yang ketiga, kita tutup dengan sama-sama bermohon kepada Allah, khususnya kita mendoakan untuk calon ya ananda bayi dan mendoakan kedua orang tua. Saya kira itu. Mari yang sudah punya Majmu' Syarif dibuka surat Ar-Rahman ya. Halaman 194. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نطلب البركة بهذه الآية سورة الرحمن لصاحب الحجة إلهام وأيوب لبنتهما اللهم اجعلها بنتا صالحة نافية لنفسها نافية لوالدها نافية لأسرتها نافية لمجتمعها ولوطنها ولدينها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita baca surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنبرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواة من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Jamaah yang Allah muliakan,
ghayatul walimatul hamil arba'atun. Jadi tujuan walimah hamil 7 bulanan setidaknya ada 4. Yang pertama, yatlubu al-barakah. Tentu Bapak Ilham dan Bu Dr. Ayu ingin mendapatkan berkah dari Allah. What's the meaning berkah? Apa itu berkah? Berkah itu ada 3 pengertian. Dari kata baraka yabruku burukan, maknanya adalah jerum. Jadi seekor kerbau itu kalau kekenyangan dia jerum. Jerum itu yang ngedeprok lah kalau bahasa sininya, saking kenyangnya, tenang, anteng, ada geledek aja dia kagak mingser, saking kenyang dan tenang. Kira-kira gambaran orang berkah itu seperti itu. Yang lain mongsang mangsing, yang lain panas, yang lain begini gedabak gedubuk, ya dia mah anteng aja. Ya. Maka orang berkah walaupun tabungannya 2 miliar, yang penting dia tenang baik gitu. Itu orang berkah. Yang kedua, berkah itu maknanya dari kata baraka yubariku birkah. Maknanya sumur. Ya, zaman Pak Haji Yuli kecil sama Pak Haji nggak ada PDAM. Zaman saya aja belum ada PDAM. Dalam zaman dulu makan orang-orang kalau bikin rumah zaman dulu itu kamarnya nggak banyak-banyak orang dulu mah. Kamarnya paling 2 buat dia sama istrinya sama buat anak perempuannya. Nah, terus anak laki bagaimana? Sudah tidur di langgar zaman dulu. Lah saya ngalami. Nah, kalau habis dari langgar apa? Ya mandinya di sumur. Mana sumurnya ada yang 50 meter. Lah kita kecil-kecil. Tapi dulu resep aja. Dan sumur dari saya kecil sampai sekarang 50 tahun masih ada aja airnya. Kenapa? Sumur lambang keberkahan. Diambil tetap aja ada. Nah, jadi kalau orang berkah mah dia punya 2 rezekinya. Rezeki dari manusia namanya gaji, namanya honor. Tapi ada rezeki yang dari Allah. Ini yang unlimited, yang nggak keduga, nggak kehitung. Nah, itu ciri orang berkah. Kalau dia kerja di perusahaan, dia dapat gaji, itu bagian dari berkah. Tapi dia juga dapat rezeki yang tidak dihitung oleh logika kita. Makanya orang berkah itu ya alhamdulillah, orang beli mobil dia bisa beli mobil, orang beli ngebenerin rumah dia bisa ngebenerin rumah, orang bisa hajatan dia hajatan. Apalagi kalau kelas berkahnya sudah makomnya, sudah imannya sudah bagus, seperti para kiai-kiai besar. Lah emang kiai kerja? Enggak. Coba kiai-kiai besar. Saya punya kiai namanya Kiai Masuri Mugeni, anaknya 16. Lah bayangin coba, enggak pernah kerja, kerjanya ngajar aja. Tapi sawahnya selebar sawah, Pak. Ya lebar maksudnya, selebar itu lebar. Empangnya luar biasa. Dari mana ini ya? Kalau dipikir gitu ya. Nah, kalau logika manusia yang dipakai susah. Tapi kalau logika langit yang dipakai, itulah dia. Ada gaji dari manusia, tapi ada rezeki mah dari Allah. Nah, ciri orang yang berkah itu seperti sumur. Diambil juga nggak habis-habis. Ya. Diambilin orang, dibagi, nggak habis-habis. Itu namanya berkah. Yang ketiga, berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Kebaikannya bertambah. Dengan kita mengadakan walimah seperti ini pahalanya luar biasa. Ada 8 kita dapat pahala, terutama sahibul hajat yang undang. Pahala baca Quran, tuan rumah dapat. Padahal saya yang baca, ibu yang baca, tapi Ilham sama Ayu dapat. Pahala doa, pahala zikir, pahala ta'awun alal birri wa taqwa, pahala silaturahim, pahala bermuka cerah. Pokoknya luar biasa. Dan makanya orang berkah biasanya senang mengundang orang-orang beriman yang lain untuk sama-sama menikmati keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga feedbacknya ya kemudian kepada sahibul hajat, lalu sahibul hajatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya tentang nanti proses persalinan dan seterusnya. Bu Haji kalau ini selonjor bae nggak apa-apa ya.
Ada capek ya. Semanjur apa? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan walimatul hamil, ini namanya walimatul hamil ya, 7 bulanan. Itu adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Sahibul Hajat, dalam rangka tasyakur, dalam rangka tasyakur atau syukuran ya. Jadi Islam ini sudah ada guidance bahwa cara bersyukur itu bagaimana, cara bahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur semua ada referensinya ya. Makanya mohon maaf, saya kadang-kadang suka mengajak, sudahlah kalau sudah ada di Islam jangan nyari referensi yang lain. Segala ulang tahun pakai tiup lilin, ada nggak referensinya di Islam? Ya kalau nggak ada, udah jangan ya. Yang ada aja, sebab apa? Kalau ada di Islam kita dapat pahala. Ya kalau tiup lilin lah kagak, kalau nggak ada. Apalagi kena penalti. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Kecipratan dosa, pahala kagak dapat, kecipratan dosa. Tapi kalau bersyukurnya referensi Islam ya kayak gini. Emang ini isinya apa? Ceramah, baca Quran, doa. Allah ridho, malaikat suka, berbagi juga pahalanya luar biasa. Nah, inilah disebut dengan surat Ibrahim ayat 7 itu, la benar-benar injika syakartum, kalian tasyakur seperti ini, la benar-benar azidannakum. Yang tasyakur ditambahin nikmatnya. Ya, mudah-mudahan nikmat jangka panjangnya, mudah-mudahan anak ini jadi menteri peranan wanita ya. Nikmat jangka panjangnya. Nikmat jangka pendeknya pasti bapak emaknya rezekinya nambah. Amin. Karena kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku kata Allah yang menjamin rezeki buat bapak emaknya dan anak yang dikandungnya itu. Itu udah jaminan. Itu udah. Dan mungkin saya pernah cerita ya. Tahun sebelum 2000 tahun berapa berarti? 1999. Waktu anak saya yang kedua itu, waktu itu saya masih ngajar jadi guru madrasah. Ya aduh, mana anak mau lahiran ya, tahu sendiri gaji mah guru madrasah. Tapi waktu itu saya sudah kelar kuliah. Ada pendaftaran yang namanya program penanggulangan kemiskinan di perkotaan di Banten. Saya baca ada iklannya di koran. Wah, saya bilang ini nih kita mau, anak saya mau lahir gitu, mungkin nih wasilahnya. Daftar betul Pak, dari 300 cuma diambil 45 sarjana dari berbagai macam latar belakang. Alhamdulillah saya masuk. Akhirnya kerja alhamdulillah 2 tahun ya, jadi pemberdaya masyarakat bidang kemiskinan di desa-desa di perkotaan. Alhamdulillah itu selerinya, honornya menurut hemat saya lebih dari cukup waktu itu untuk menghadapi persalinan. Kalau itu waktu itu mikir bagaimana ya, maka saya percaya betul dalam Al-Quran. Ini ilham sama Dr. Ayu ini belum kelihatan nih, belum nongol bocahnya, tapi udah disiapin sama Allah. Ya nggak tahu, saya nggak paham, itu urusan Allah kan. Ente pasti bakal nanti Allah tambahin, nggak usah khawatir. Itu Quran yang bicara. Ya. Jadi yang kedua, tujuan walimatul hamil adalah dalam mereka tasyakur, bersyukur kepada Allah diamanai anak. Ada 16 tahun orang nggak punya anak ya, luar biasa. Itu siapa yang jamu apa itu tuh? Apa namanya? Pengusaha jamu terkenal apa namanya itu? Murnati Sudibyo siapa namanya? Oh, Murnati Sudibyo. Itu kan suaminya dosen UI itu, doktor bahkan. 16 tahun dia nggak punya anak, ya. Sampai ditangani oleh profesor Amerika agar punya anak. Enggak punya anak juga, tapi ternyata wasilahnya punya anak dia. Jadi neneknya itu di daerah Klaten apa mana, itu senang sama daun-daunan orang zaman dulu ya, orangnya sudah meninggal juga. Nah ternyata wasilah itu sudah, nduk kamu pulang aja. Pulanglah dia, lalu racikan, lalu kemudian dengan izin Allah hamil. Ketika dilaporkan ke profesor Amerika ahli kandungan, nggak percaya profesornya. Lah ibaratnya gua aja yang profesor nggak bisa, mau bagaimana dia kagak sekolah. Profesor pakainya logika manusia. Lah kalau Allah mau memberikan karunia terserah Allah ya. Melalui wasilah nenek yang kagak sekolah juga bisa. Nah, jadi dipercaya amanah itu anak ya. Maka kemudian
cara bertasyakurnya pun sesuai yang diinginkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mengapa ada walimatul hamil atau walimah 7 bulan atau 4 bulan? Dalam rangka apa? Dalam rangka adalah li'nakhudha al-du'a. Jadi sahibul hajat ingin doa-doa dari kita. Kan rumusnya sederhana. Doa itu kalau mukmin bil mukmin itu bisa, ya. Jadi kalau doa orang beriman dengan orang beriman itu bisa. Maksudnya nyambung. Maksudnya mustajab, ya, kalau ikhlas, ya. Makanya hadisnya yang bunyi apa? Idza mata ibnu adam min qata amalu illa min salasin. Kalau anak cucu meninggal maka putus amalnya kecuali 3. Dari 3 itu 1 waladin shalih yad'ulah. Kenapa di situ bahasanya waladun shalih? Waladun itu kalau bahasa Arab namanya isim nakiroh. Jadi bebas. Anak pengertian isim bukan anak kandung saja. Ya, maka orang yang nggak punya anak pun kalau dia misalnya punya anak angkat, itu anak angkat bisa berdoa. Jangankan itu, anak dalam pengertian luas. Saya anaknya Pak Haji Juli, maka saya berdoakan bisa beliau nyampe. Ya, walaupun bukan anak biologis, ya. Ya, tentu khususnya anak biologis. Nah, jadi kita sedang mau mendoakan sahibul hajat, mendoakan ini, ya walaupun ya beda latar belakang, tetapi karena ada password iman, maka nyampe doanya. Jadi semua orang beriman doanya nyampe. Kecuali mendoakan orang yang tidak beriman, doanya supaya dia diampuni, jaga sembuh makan jagung, gak bakal nyambung, Bu. Karena passwordnya gak ada. Tapi selama orang beriman, insya Allah, maka nanti kita berdoa, bermohon, ya. Tentu yang mengaminkan adalah ayah ibundanya, dan kita mendoakan sampai, ya insya Allah sampai. Apalagi kita semua adalah keluarga. Itu yang ketiga. Yang terakhir, apa tujuan dari walimatul hamil atau syukuran karena kehamilan, ya. Nah, berharap dengan walimatul hamil ini maka putra atau putri nanti, ya, yang masih di rahim nanti keluar dengan dengan selamat, ya, dengan diberikan kesehatan lahir dan batin. Jadi kita tujuan walimatul Muhammad adalah na'lub as-salamah, meminta kepada Allah keselamatan, ya. Bagaimana cara minta kepada Allah? Ya tentu ada mekanismenya, yaitu dengan ibadah, dengan ittiba'ur rasul. Makanya kalau saya ditanya, emang 7 bulan ada dalilnya? Ada, ya. Karena 7 bulan itu intinya tasyakur. Nah, syukur ada dalilnya enggak? Ya ada. Maka ittiba'ur rasul maknanya antara lain adalah juga acara seperti ini. Karena substansinya ini adalah tasyakur kepada Allah. Baik, saya kira itu jemaah yang saya muliakan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Mari pertemuan ini kita tutup dengan doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah dulu, tujukan untuk ini lagi tambahan lagi nih. Ya. Kebetulan nih bapaknya ulang tahun hari ini. Ayahnya nih. Iya, ulang tahun. Insyaallah. Ulang tahun, ya. Ya. Kita minta doa. Nabi mengajarkan doa Allahumma tawwil umurana wa hasuna a'maluna. Intinya orang ulang tahun itu di situ. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya, tapi perbaiki amal-amal kami, ya. Maaf kalau umur cuman panjang doang, tapi dia balaka ciprut, itu bahasa gampangnya banjir umurnya, jadi nggak berkah. Tapi mudah-mudahan ayahnya atau Ilham, ya Bapak Ilham, samping diberikan secara hakiki memang dikurangi umurnya, tapi jatahnya, ya. Tapi secara logika kita manusia, ya bertambah umurnya, ya ditambahin sama Allah setahun. Nah, tetapi mudah-mudahan, ya, apalagi menjelang menjadi seorang anak, maka lengkaplah kualitas dinnya. Maka mudah-mudahan semakin juga meningkatkan kedewasaannya, meningkatkan posisi sebagai imamnya, sebagai qawam, ya, sebagai qaid, ya, pemimpin dalam rumah tangga yang nanti di yaumil hisab kullukum mas'ulun wa kullu mas'ulun wa an ra'iyati, bahwa para suami nanti itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah perihal amanahnya, yaitu istri dan
istri dan anak. Ya, jadi kalau suami nggak sholat, mah istri nggak dosa. Tapi kalau istri kagak sholat, suami dosa. Ya. Anak perempuan kalau nggak pakai jilbab, Haji Yuli yang dosa. Punya anak perempuan. Jadi mudah-mudahan dengan miladnya ini ya menambah itu. Ada kontemplasi, ada perenungan. Ya Allah, saya ditambah setahun, tapi saya harus bertambah kualitas keimaman saya sebagai seorang suami. Ya, saya kira demikian. Baik, kita mohon kepada Allah. Sekali lagi kita baca Fatihah untuk calon bayi ya. Allahumma ya Allah, aslim ya Allah al-bintan Bapak Ilham dan Bapak Ibu Dr. Ayu bi riayatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yafi'u ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim mu'adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah ya Allah li sahibul hajat Dr. Ayu Bapak Ilham dan calon bayinya nanti ya Allah, abwabal khair wa abwaban nikmah ya Allah, wa abwabas sihhah ya Allah, wa abwabas sihhah ya Allah, kesehatan lahir batin buat kedua orang tuanya dan nanti calon bayinya ya Allah. Wa abwabas sa'adah ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebahagiaan buat mereka ya Allah bertiga. Wa abwaban najah, bukakan pintu-pintu kesuksesan, keberhasilan dalam semua perjalanan hidup beliau ini ya Allah. Wa abwabas salamah, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan jasmani rohaninya mereka ya Allah. Wa abwabar rahmah, rahmati ya Allah Pak Ilham, Bu Ayu dan calon putri, rahmati mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Wa abwabal barakah, berkahi keluarga mereka ya Allah, berkahi ya Allah putrinya nanti ya Allah, berkahi keluarganya ya Allah di dunia dan sampai di akhirat nanti. Wa abwabal jannah, bukakan buat mereka ya Allah surgamu ya Allah. Jadikan anaknya kelak menjadi anak yang soleh atau salihah ya Allah, yang akan membawa ibu bapaknya Bu Ayu dan Pak Ilham masuk ke dalam surga ya Allah. Jadikan kedua orang tuanya menjadi pemimpin yang baik, imam yang baik suaminya, jadi ibu yang salihah buat putrinya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibas sa'ilin, Allahumma ya mujibas sa'ilin, Allahumma ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka yusran ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan, terutama untuk sahibul hajat Pak Ilham dan Bu Ayu, kemudahan dalam semua proses nanti persalinan ya Allah. Wa na'udzubika ya Allah minal usr, dan kami berlindung kepadamu dari segala kesulitan ya Allah. Wa nas'aluka ilman ya, wa nas'aluka ilman, wa nas'aluka afiyatan, wa nas'aluka sa'adah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Doanya